Halo Bapak Ibu aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Nah, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget, soal pergeseran cara kita kerja. Dari yang tadinya mungkin lebih sering pakai intuisi, menuju kebijakan yang dampaknya tuh benar-benar nyata dan terukur. Yuk, kita langsung bahas aja. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri sejenak. Setiap hari, kita kan membuat keputusan yang dampaknya itu ke banyak orang ya. Nah, yang jadi kompas utama Bapak Ibu itu apa sih? Apakah lebih sering pakai feeling dan pengalaman? Atau kita beneran lihat data dulu? Pertanyaan simpel ini sebetulnya jadi kunci dari obrolan kita hari ini. Gini, setiap keputusan, setiap tanda tangan, setiap program yang kita luncurkan, itu tuh ibarat kita lagi nyusun batas satu persatu buat membangun masa depan Indonesia. Jadi ini bukan sekedar rutinitas kerja kan? Ini tanggung jawab yang wah luar biasa besar. Kita dituntut untuk selalu ngasih yang terbaik. Pada akhirnya, yang dinilai dari kerja kita kan bukan jabatannya, bukan kekuasaannya, tapi dampak positifnya buat masyarakat, bener nggak? Nah, pertanyaannya sekarang gimana caranya kita bisa yakin 100% kalau kebijakan yang kita buat itu bener-bener nyampe dan ngasih dampak bagus? Nah, disinilah ada satu kekuatan baru yang bisa banget ngebantu kita. Anggap aja ini kayak asisten atau penasehat super canggih yang selalu siap sedia setiap kali kita mau ambil keputusan. Namanya paradigma baru dalam pemerintahan, yaitu kebijakan berbasis data. Terus apa sih sebenarnya kebijakan berbasis data atau yang sering disingkat KBD ini? Gampangnya gini deh, ini tuh proses yang sistematis. Jadi kita nggak lagi main tebak-tebakan atau kira-kira. Sebaliknya kita pakai bukti dan data yang valid buat apa? Ya buat ngerancang program, buat ngejalaninnya, sampai nanti buat ngukur ini program berhasil apa enggak. Intinya kita bikin keputusan yang cerdas karena ada dasarnya. Beda banget loh pendekatannya. Kalau pakai intuisi, kita tuh cenderung reaktif. Bergerak karena asumsi, karena kayaknya begini deh. Nah, kalau berbasis data, kita jadi proaktif. Kita bergerak karena ada fakta. Hasilnya jadi lebih terarah, jelas, dan yang paling penting, bisa kita evaluasi. Jadi kalau ada yang kurang, ya kita perbaiki terus. Oke, ngomongin teori aja nggak cukup kan? Sekarang yuk kita lihat langsung gimana sih bedanya dua pendekatan ini di dunia nyata, di lapangan. Karena disinilah kita bisa benar-benar lihat dampak dari pilihan kita tuh kayak apa. Coba kita bayangin satu contoh ya, program bantuan sosial. Dulu banget, mungkin bantuan itu disebar berdasarkan perkiraan aja ya kan? Oh, kecamatan ini kayaknya miskin, kita kasih sekian. Tapi sekarang, coba bayangin, kalau kita pakai analisis data kemiskinan yang akurat, pemerintah bisa tahu persis keluarga mana yang paling butuh, mereka tinggal di desa mana, bahkan sampai di tingkat RT RW mana. Nah, ini yang terjadi kalau data yang jadi kompasnya. Hasilnya gimana? Wow, luar biasa. Pertama, alokasi sumber daya jadi jauh lebih tepat sasaran. Nggak ada lagi yang namanya salah kasih. Kedua, program sosialnya jadi lebih efektif. Ketiga, pastinya ada penghematan anggaran publik. Uang negara nggak kebuang sia-sia. Dan yang paling krusial, kepercayaan publik itu naik. Kenapa? Karena mereka lihat sendiri hasilnya, transparan dan nyata. Oke, itu tadi cerita suksesnya. Sekarang kita lihat sisi sebaliknya, biar adil. Pernah dengar nggak ada program pelatihan kerja yang diluncurkan gede-gedean di suatu daerah? Dasarnya cuma asumsi, wah anak muda di sini butuh skill X nih. Nggak pakai data pasar kerja yang valid. Hasilnya, programnya jalan, lulusannya banyak, tapi skill mereka nggak dibutuhin sama industri lokal. Nah inilah yang namanya perangkap intuisi. Konsekuensinya, jelas rugi besar. Anggaran negara kebuang percuma, programnya nggak efektif, salah sasaran. Malah bisa jadi nimbulin masalah baru kan, kayak pengangguran yang punya sertifikat tapi nggak bisa kerja. Dan yang paling bahaya, kepercayaan masyarakat yang udah susah payah kita bangun bisa luntur begitu saja. Tentu aja kalau kita ngomongin implementasi di Indonesia, ceritanya beda lagi. Ada tantangan dan peluangnya sendiri. Kita nggak bisa dong asal copy pasta dari negara lain. Kita harus pintar-pintar menavigasi realitas lokal kita sendiri, biar bisa beneran jadi pemerintahan yang modern dan efektif. Soal tantangan, wah kita semua pasti udah hafal di luar kepala lah ya. Kadang data yang kita mau itu nggak ada. Atau kalaupun ada, kualitasnya ya gitu deh. Terus kapasitas SDM kita buat ngolah data juga masih perlu di-upgrade terus-menerus. Budaya organisasi kita juga seringnya belum biasa kan? Dikit-dikit nanya, datanya mana? Belum lagi soal silo data antar instansi. Wah, ini penyakit lama. Ini beneran PR kita bareng-bareng. Eits, tapi jangan pesimis dulu.
Karena kalau kita lihat, peluang di depan mata itu jauh lebih besar. Pemerintah sekarang kan komit banget sama transformasi digital. Teknologi buat analisis data juga makin canggih dan terjangkau. Plus, masyarakat juga makin nuntut transparansi dan akuntabilitas. Ini semua tuh momentum, angin segar yang harus kita manfaatkan buat bikin lompatan kualitas layanan publik. Terus siapa yang harus mulai? Apa harus nunggu instruksi dari pusat? Nggak juga. Perubahan besar ini justru bisa dan harusnya dimulai dari kita. Ya, dari Anda, dari meja kerja kita masing-masing. Bapak Ibu semua adalah agen perubahan di instansinya. Caranya gimana? Nggak usah ribet-ribet. Coba deh mulai dari 3 langkah simpel ini. 1. Biasain bertanya. Oke, ini klaimnya. Datanya mana? Buktinya apa? Kedua, cari teman. Kolaborasi sama unit lain atau rekan kerja yang jago ngolah data. Jangan kerja sendirian. Ketiga, start small. Mulai dari proyek kecil-kecilan dulu buat buktiin kalau data itu beneran ada gunanya. Nggak usah langsung bikin proyek raksasa. Pada akhirnya, semuanya kembali ke kita masing-masing kan? Coba bayangin deh, nanti kalau kita udah pensiun, terus kita lihat lagi perjalanan karir kita sebagai abdi negara. Pertanyaan terbesarnya adalah, warisan kebijakan apa yang mau kita tinggalkan? Apakah kebijakan yang cuma lahir dari kayaknya dan rasanya? Atau kebijakan yang kita tahu persis, terbukti membawa perubahan nyata buat bangsa ini? Pilihannya ada di tangan kita semua.